Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا من فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Dari kata-kata syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga pada sampai saat ini kita masih diberikan sehat walafiat serta nikmat-nikmat dan Islam sehingga kita dapat sama-sama berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita selaku kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Mubarakah ini. Mudah-mudahan langkah dan niat kita hingga sampai ke tempat yang mulia ini langkah demi langkah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kita, salat kita, iktikaf kita, dan juga apapun yang kita kerjakan di siang yang mulia ini, insyaallah menjadi sebab terkabulnya apa yang kita cita-citakan dan kita hadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin sedang Jumat rahimahullah, mengawali khutbah singkat ini, khatib berwasiat pada diri sendiri dan para hadirin semuanya yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini untuk senantiasa berusaha meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita demi untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kelak akan menjadi manusia-manusia yang beruntung, manusia yang dapat hidup bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Hadirin sedang dimaaf rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan sebagian waktu atas sebahagian waktu lainnya, di mana Dia jadikan lebih utama dan istimewa dibandingkan dengan sebagian waktu yang lainnya. Di antara sebagian waktu yang Allah lebihkan keutamaan atas sebagian waktu yang lainnya adalah bulan Zulqa'dah yang saat ini kita berada di dalamnya. Di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Zulqa'dah adalah yang pertama, bulan Zulqa'dah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, maka Zulqa'dah merupakan bulan yang pertama yang dijadikan Allah sebagai bulan yang utama dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Disebut Zulqa'dah sebabkan orang Arab pada saat itu tidak melakukan perang atau perang dan hanya di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di
Di antaranya 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang telah kami sebutkan tadi. Yang kedua, Zulqaidah adalah satu di antara 3 bulan haji, yaitu Syawal, Zulqaidah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak sah ihram untuk haji pada selain waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, bahwa musim haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Zulqaidah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa diterangkan bahwa Rasulullah adalah 4 kali pelaksanaan umrah, yang artinya bahwa Rasulullah SAW berumrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Zulqaidah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu 1 umrah dari Hudaybiyah, 1 umrah dari pada tahun berikutnya, 1 umrah dari Ji'ranah, dan ketika membagian rampasan perang Hunain, dan 1 lagi umrah bersamaan dengan beliau melaksanakan haji. Yang keempat, bahwa Zulqaidah adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 142, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin wa tamma miqatu rabbih 40 lailah. Kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepada beliau kitab Taurat setelah berlalu 30 malam pertama, yaitu pada bulan Zulqaidah, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, yaitu 10 malam pertama di bulan Zulhijjah, maka sempurna waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, dengan kita mengetahui betapa mulianya bulan Zulqaidah, kemudian tentunya kita berusaha, dan marilah kita senantiasa menyempatkan waktu kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tiada lain, mari kita isi bulan mulia ini sebagai titik start dengan amal-amal yang tidak kalah giatnya, padatnya, mudahnya, dan semangatnya seperti yang kita telah lakukan di bulan suci Ramadan yang lalu. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat ibadah kita adalah kita selalu muhasabah, kita selalu mengintrospeksi diri terhadap perjalanan ibadah yang kita telah lalui. Allah pun sudah mengingatkan kita untuk senantiasa evaluasi dengan melihat masa lalu kita sebagai modal untuk menghadapi masa depan kita. Hal ini ditegaskan oleh Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu untuk berbekal kita menuju negeri akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Yang kedua, kita melakukan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai positif ibadah kita dengan ikhlas, semata-mata dengan niat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan kita, baik keluarga maupun lingkungan yang berada di tengah-tengah kita. Allah telah memberikan motivasi pada orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Upaya yang ketiga untuk mempertahankan semangat ibadah kita, yaitu dengan melaksanakan muraqabah, yakni supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang sungguh-sungguh. Kalau kita ingin dekat dan selalu dibimbing oleh Allah, maka perbanyaklah ingat kepadanya dan perbanyaklah bersyukur atas nikmatnya.
fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Maka kata Allah, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat pula kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Upaya kita untuk dekat dengan Allah ini akan memunculkan keyakinan di dalam hati bahwa kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah senantiasa mengawasi kita, maka akan muncul rasa takut untuk melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda, "Anta 'abdullah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Allah melihat kita hadirin sekalian. Semakin kuat tekad kita untuk bermuraqabah, maka secara otomatis akan menjadikan kita sadar bahwa kita sangat lemah dan miskin amal ibadah kita, sehingga akan muncul kesadaran untuk terus melibatkan gandakan ibadah dan kebaikan kita untuk bekal dalam perjalanan jauh menuju akhirat, yakni memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzuru nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri wajib memperhatikan apa yang telah berbuatnya untuk hari esok, yakni mengumpulkan bekal terbaik kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadamu dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan agar di dalam memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk ibadah kepadanya. Apa sebabnya? Dengan kita ibadah kepada Allah, hidup kita akan terkontrol, hidup kita akan terkendali, kemudian hidup kita akan selalu tentram di dalam hati kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan kita kecuali hanya untuk ibadah kepadanya. Dan ini ibadah yang kita lakukan tiada lain adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita bersedekah, kita berbuat baik, kita i'tikaf di masjid ini, kita berdoa, semuanya adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu, dan apabila kamu berbuat jahat, berbuat zalim, maka kezaliman itu akan kembali pula kepada dirimu sendiri. Semoga kita dapat melakukan muhasabah introspeksi, mujahadah bersungguh-sungguh ibadah secara lurus, dan muraqabah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain apa yang kita harap kerjakan tersebut tujuannya adalah untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari-hari kita ini akan lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini, insyaallah. Terus demikian hingga akhir hayat kita. Hadirin yang terakhir, harapan khatib untuk diri sendiri dan semua jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini antara lain. Yang pertama, mari dalam mengumpulkan bekal ke akhirat kita bersungguh-sungguh, jangan santai, kejar keridhaan Allah dengan sekuat tenaga, karena umur kita semakin lama semakin berkurang. Yang kedua, tanamkan keyakinan kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menggantungkan diri kita kepada manusia, kepada jabatan, kepada harta, karena semua itu akan sia-sia kalau kita tidak pandai dalam mengelolanya. Dan akan kita tinggalkan semuanya tersebut, dan insya Allah nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakini dengan akal dan keimanan kita bahwa kepunyaan Allah lah dunia serta alam semesta ini. Kepadanya lah kita merendahkan diri, hormat dan beribadah kepadanya pula. Kita bergantung dan tempat kita meminta pertolongan. Itulah Allah, bahwa kita sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa berkenan mengawal dan membimbing kita untuk menuju jalan yang benar, jalan yang hak, untuk kebahagiaan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Inna ahsanal wahdi syabiyah kalam man la takhfa alaihi al-khabiyah, wa subhanahu wa ta'ala yakunu wa biqawlihi yahdil muhtadun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Sadaqallahul azim. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, mereka mengkufurkan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha 'azima li wa lakum wa lil walidayni wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب نبينا محمد أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.